Gue penasaran yang salib nih dulu. Oh, salib kemana? Kenapa Salib, tadi? karena gini kan, salib itu kan Anda yakini punya kekuatan yang dahsyat kan. Gue ingat film Zorro. Zorro itu pendetanya ditembak dan selamat karena ternyata pelurunya kena salib. Dan salib menyelamatkan. Ya. Tapi kenapa salib Anda cuma jatuh udah patah? Film-film Hollywood itu kan rata-rata untuk ngusir setan kan. Benar. Ya. Falak. Falak, Ya, iya. benar. Kan pakai salib. Nah, posisi kalung salib tuh apa? Maksudnya baik kalau dipakai, apa berpahala, apa gimana? Nggak ada. Itu kayak simbol aja sih, Bim. Justru banyak orang yang tatoan juga salib. Nah, ketika Habib Jafar mengatakan salib kan berkuasa, berkuasa. Kenapa kalau jatuh bisa patah? Katanya dalam film Zorro, salib itu menyelamatkan si pastor gara-gara kena pelurunya itu salibnya kena peluru ditembak, pelurunya kena salib begitu ya. Terus katanya berkuasa kok bisa patah? Kan katanya di film-film Hollywood salib itu dipakai mengusir setan, ya. Dan pertanyaan Habib Jafar yang paling terakhir adalah salib itu kalau dipakai apakah mendatangkan pahala begitu. Kita akan lihat sama-sama. Kuasa di dalam salib. Kuasa di dalam salib. Apakah benar di dalam salib itu ada kuasa? Dan ini kan seringkali menjadi bayangan dari saudara-saudara kita yang muslim, ya. Apakah ada kuasa supranatural di dalam salib? Tentu kita menolak lupa ada seorang pemuka agama dianggap atau dielu-elukan oleh orang-orang sebagai apa? Sebagai pemuka agama yang mengatakan bahwa akidah Islam mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ini perkataan Abdul Somad. Kita tidak akan lupa itu. Ini salah satu video yang saya bahas paling awal, di awal perjalanan apologetika saya di channel YouTube ini. Ya. Jadi, menurut saya pandangan Abdul Somad ini adalah pandangan yang awam sekali dan cenderung menghubung-hubungkan salib dengan kuasa supranatural. Dan dia menekankan, saya menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Di sini dia tulis ya. Di sini dia press conference soal pernyataannya yang bikin gaduh. Ngomong-ngomong yang bikin gaduh ini nggak diapa-apain. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa inilah perkataan orang-orang yang menganggap bahwa ada kuasa supranatural di dalam salib. Ya, ada kuasa, kalau bagi kaum ini, mereka ini ya, mengatakan ada jin di salib. Nah, ini persis seperti apa yang ditunjukkan dalam, mungkin bukan persis ya, mirip-mirip lah begitu. Ada kuasa supranatural di dalam film-film Hollywood yang digambarkan bagaimana dengan pakai salib begitu ya. Ini saya punya kalung salib. Menurut Habib Jafar kalau saya pakai kalung salib berarti saya dapat pahala. Enggak lah. Ya ini salib ini ya, dipakai untuk apa? Salib ini dipakai untuk mengusir setan. Wah, ada kuasanya. Menurut saya ada begitu banyak kesalahpahaman tentang salib, ya. Dan kuasa salib yang dipahami oleh orang Kristen itu bukanlah kuasa untuk mengusir setan. Kuasa salib yang dipahami orang Kristen itu bukanlah kuasa untuk menyelamatkan orang dari tembakan peluru, seperti perkataan Habib Jafar. Lalu kemudian dibilang, salib kok jatuh patah? Ya tidak ada hubungannya karena itu cuman aksesoris, itu cuman patung, itu cuman benda mati, begitu. Salib itu bukan kuasanya seperti itu. Tidak seperti, dan salib itu bukan jimat seperti pemahaman banyak orang awam tentang kekristenan. Orang Kristen memahami salib itu punya kuasa, betul, tetapi kuasanya itu yang pertama adalah salib itu merepresentasikan penebusan dosa oleh Yesus. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini ayat paling disukai salah satunya oleh polemikus muslim. Katanya apa? Yesus dikutuk, Yesus dikutuk. Mereka nggak salah, tapi mereka nggak paham apa maksudnya. Mereka pikir bahwa ayat ini justru membuat Yesus itu diolok-olok, terkutuk. Orang Kristen itu sadar bahwa Yesus itu sudah diolok-olok waktu disalibkan. Ya, jadi Anda yang Muslim nggak usah kegeeran. Kami tidak pusing soal itu.
Kami tahu bahwa memang salib itu lambang orang yang dikutuk. Betul itu. Tetapi masalahnya adalah Yesus mengambil jalan itu, kemudian Yesus mati, tapi dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa jalan itu menjadi jalan yang tadinya dianggap hina, tetapi menjadi kemenangan. Ya, dianggap hina, tetapi menunjukkan bahwa Yesus itu berkenan kepada Bapa. Makanya Yesus bangkit. Bagi orang Yahudi, itu menunjukkan keilahian Yesus. Salib itu memang lambang kehinaan, tetapi kehinaan itu memimpin kepada kemenangan. Begitu loh. Jadi Anda kalau misalnya mengolok-olok kami dari Galatia, kami cuman ketawain aja. Karena Anda itu kayak anak SD yang mengolok-olok kami, mengolok-olok yang gak penting punya. Padahal kami tahu itu dari kutuk kepada kemenangan. Nah, 1 Korintus pasal 1 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu kekuatan. Nah, hal kedua yang saya mau sampaikan tentang penebusan dosa ini adalah, salib itu menjadi lambang keselamatan. Buat siapa? Buat mereka yang menyadari atau memahami tentang salib itu. Tetapi buat mereka yang tidak paham tentang salib, ya itu jadi kebodohan aja terus. Ya. Nah, teman-teman, ayat ini mengatakan salib itu kebodohan. Karena mereka itu gak mampu pikir gitu, gak mampu untuk berpikir. Nah, mereka itu disebut akan binasa. Nah, binasa ini maksudnya apa? Binasa ini maksudnya tidak menemukan kebenaran. Mereka memang tidak mampu memahami kebenaran. Sedangkan mereka yang selamat adalah mereka yang menemukan kebenaran ilahi. Nah, yang kedua, kuasa salib itu dipahami orang Kristen untuk mematikan keinginan dosa. Matius pasal 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadi salib itu adalah lambang yang Yesus pakai. Untuk apa? Untuk menyalibkan atau mematikan yang namanya keinginan dosa. Misalnya dalam Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi salib itu adalah lambang meninggalkan dosa. Lambang orang Kristen mati buat dosa-dosanya. Jadi salib itu tidak dipahami sebagai alat usir setan gitu loh. Salib itu dipahami sebagai apa? Sebagai lambang bagaimana orang Kristen itu meninggalkan dosa-dosanya, ya. Nah, arti yang ketiga, kuasa salib itu dipahami orang Kristen sebagai keteladanan untuk orang Kristen sendiri. Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat 8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Maksudnya meneladani apa yang pikiran Kristus Yesus. Apa itu? Dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi salib itu adalah teladan untuk merendahkan diri. Ketika Yesus melakukannya, maka orang Kristen pun terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Begitu. Bukan apa? Bukan meninggikan diri. Teman-teman tentu bisa melihat bagaimana spiritualitas sebuah agama itu kelihatan dari buah-buahnya. Ya. Jadi orang Kristen itu seharusnya ketika meneladani keteladanan Yesus, maka orang Kristen itu harus semakin merendahkan diri. Tetapi orang yang tidak atau di luar Kristus, maka bawaannya itu adalah insecure. Gitu. Insecure untuk apa? Insecure untuk menunjukkan agamanya paling benar. Insecure untuk apa? Memperoleh afirmasi, pengakuan dari agama lain. Makanya senggol agama lain terus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang lain mengakui agamanya benar. Enggak. Kekristenan enggak begitu caranya. Kekristenan itu caranya adalah merendahkan diri seperti Yesus. Nah, jadi teman-teman bisa melihat manakah orang yang menunjukkan kerendahan hati dan manakah yang menunjukkan egoismenya, ya. Oke. Jadi, kalau kita melihat salib, dalam salib itu bukan kuasa untuk usir setan, bukan kuasa juga seakan-akan jadi jimat Habib Jafar, bukan.
Tetapi salib itu ada kuasa yang mengubahkan orang Kristen sehingga orang Kristen itu berubah, begitu ya.